Dalam bang. Dua orang tersangka wanita bernama Sugiyati alias Mami, serta Susiana ini, digelandang petugas Subdit Remaja Anak dan Wanita, Renakta, Ditreskrimum Polda Lampung. Kedua warga Lampung Timur itu ditangkap polisi, setelah nekat mempekerjakan sejumlah wanita sebagai TKW dengan cara non-prosedural ke negara Korea Selatan. Menurut polisi pengungkapan kasus ini setelah adanya laporan keluarga dari calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lampung Timur, yang tertangkap oleh petugas imigrasi di Bandara Korea Selatan. Calon PMI itu kemudian ditahan oleh petugas imigrasi bandara setempat karena diduga menggunakan paspor ilegal sebagai tenaga kerja di salah satu perkebunan jeruk di Korea Selatan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan, pihak keluarga calon PMI tersebut kemudian melapor kepada Polda Lampung karena anggota keluarganya yang diduga TKW ilegal ditahan selama 5 hari oleh pihak imigrasi Korea Selatan. Petugas Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Lampung beserta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung kemudian melakukan penjemputan 3 orang calon PMI yang tertahan petugas imigrasi di bandara setempat. Dari keterangan 3 calon PMI non-prosedural itu, mereka rencananya akan dipekerjakan di sebuah perkebunan jeruk dengan iming-iming penghasilan Rp23 juta per bulannya. Bahkan sebelum diberangkatkan secara ilegal, calon PMI asal Lampung Timur itu dimintai masing-masing uang Rp20 juta oleh 2 orang tersangka. Saudara SS menghubungi saudara SG alias Mami ini bahwa yang bersangkutan bisa memberangkatkan pekerja ke Korea Selatan ya, yang sedianya ke Taiwan jadi ke Korea Selatan. Selanjutnya saudara SG alias Mami ini memberitahukan kepada saudara RZ bahwa tidak jadi ke Taiwan tetapi ke Korea Selatan. Yang bersangkutan RZ ini menyetujui dengan iming-iming gaji sebesar Rp23 juta per bulan. Tiba di Bandara Internasional Jeju, Korea Selatan. Sampai di sana, kelima orang tersebut ini dicurigai oleh petugas imigrasi Bandara Jeju, Korea Selatan. Kemudian mereka diperiksa dan dilakukan pengecekan dokumen. Ternyata memang ada dokumen yang tidak lengkap di sana. Oleh karena itu, kelima orang ini dilakukan isolasi atau penahanan selama 4 hari. Sementara menyikapi peristiwa itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ke depan akan mengetatkan pengawasan terhadap calon PMI ke luar negeri. Bahkan terus melakukan sosialisasi kepada warga khususnya di pedesaan, yang rentan terkena bujuk rayu para calo untuk dijadikan PMI secara ilegal. Memang beberapa desa sudah membuat perdes, peraturan desa. Memang kita punya target. 2025 kita akan zero non prosedural dengan berdirinya FTLSA, Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap. Nanti seluruh pelayanan ya terkait dengan program penempatan pekerja migran Indonesia itu harus terlayani oleh LTSA. Ya, sekarang kita perlu dukungan masyarakat untuk ikut mensosialisasikan fungsinya penempatan secara prosedural. Memang sekarang ini di lapangan banyak seperti itu modusnya ya, tipu-tipu job bagus ternyata dalam kenyataannya jobnya nggak ada ya. Nah itu yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. Nah sekarang perlu juga aparat pemerintah khususnya desa terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran ya, pasal 42 tentang fungsi desa. Desa ini harus punya peran. Benteng utama masyarakat itu jangan sampai keluar untuk bekerja secara non prosedural. Saya kira itu ya. Selain berhasil mengungkap sindikat calon PMI ilegal ini, polisi juga menyita barang bukti sejumlah visa paspor ilegal, serta dokumen calon TKW non-prosedural yang dibuat oleh kedua tersangka. Kini atas perbuatannya itu, kedua tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolda Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pasal perlindungan pekerja migran, serta terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara.